Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan mahasiswa Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Prodi lain di luar ilmu kesejahteraan sosial. Saya ingin menjelaskan satu materi lagi terkait dengan antropologi, yakni video sebelumnya kita membicarakan atau saya membicarakan mengenai antropologi fisik, sedangkan yang sekarang adalah antropologi sosial. Apa yang dibahas oleh antropologi sosial? Kalau kita membahas antropologi fisik, video yang lalu saya jelaskan bahwa yang dipelajari adalah asal-usul manusia dan juga bagaimana penyebaran manusia ke seluruh muka bumi ini. Sedangkan antropologi sosial adalah suatu antropologi yang mempelajari ciri-ciri khas atau ciri-ciri khusus, ya, dan juga kesamaan, gitu ya, dari masyarakat di satu tempat dengan masyarakat di lain tempat. Oleh karena itu, kita bisa mempelajari antropologi sosial ini yang pertama dari kebudayaan. Jadi kebudayaan yang asal usul katanya, kebudayaan itu adalah budaya. Budaya merupakan istilah dua kata juga, yakni budi dan daya. Budi itu adalah akal, ya, kemudian atau pikiran, kemudian daya adalah kemampuan. Tatkala kita mempelajari antropologi sosial terkait dengan kebudayaan, maka sesungguhnya kita melajari bagaimana manusia menggunakan akal, menggunakan pikiran untuk hidup. Oleh karena itu, kalau kita sekarang melihat mulai awal-awal manusia, misalnya di zaman prasejarah, sejarah, kemudian di zaman modern ini, kemudian manusia menggunakan budidaya, menggunakan kebudayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tatkala orang masih sedikit, makanan masih banyak, maka orang melakukan pekerjaan hanya, atau istilah kita dalam mencari hidup itu adalah hanya memungut dan memakan, ya. Jadi banyak sekali pohon-pohon yang menyediakan makanan bagi manusia, yang manusianya hanya sedikit, kemudian manusia memungut dan memakannya. Tatkala manusia sudah bertambah, kemudian jumlah pohon yang ada juga sudah berkurang, pohon-pohon tidak selalu ada buahnya, maka kemudian manusia melakukan budidaya bagaimana memenuhi kebutuhan hidup itu dengan memungut, kemudian menyimpan, ya. Jadi gitu, ya. Jadi memungut disimpan untuk kepentingan di kelak kemudian hari dalam rangka memenuhi kebutuhan makannya. Yang pertama makan itu. Kemudian tatkala berkembang terus, ya, maka orang kemudian melakukan pertanian. Jadi pertanian itu adalah tahap berikutnya dari mana atau yang mana manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup bukan hanya disediakan dari alam, tetapi manusia kemudian melakukan menggunakan teknologi, menggunakan pikirannya, menggunakan otaknya untuk menanam makanan, bahan makan yang dibutuhkan oleh manusia. Oleh karena itu kemudian banyak sekali sekarang misalnya padi adalah bentuk dari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menanam. Padi tidak tumbuh sendiri.
Namun kalau kita lihat pohon-pohon besar bisa tumbuh sendiri dan kemudian menyediakan menyediakan bahan pangannya untuk manusia. Padi itu harus ditanam dan kemudian ditanam, disimpan dan digunakan untuk kebutuhan makan manusia. Kemudian tahap-tahap berikutnya kita lihat sudah kalau bertani sudah dicapai, maka kemudian ada upaya untuk melakukan produksi ya. Jadi produksi itu adalah misalnya mengubah bahan-bahan makanan, taruhlah seperti beras tadi itu menjadi bahan pangan atau makanan yang sudah menjadi siap saji, seperti menjadi roti atau menjadi nasi atau menjadi apa saja, itu berarti sudah melakukan produksi. Kemudian produksi ini meningkat juga menjadi yang lebih efisien, yakni dengan pabrik. Jadi pabrik ini juga merupakan suatu upaya manusia, budidaya manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan. Oleh karena itu di satu tempat misalnya memproduksi bahan makan sangat banyak, kemudian didistribusikan kepada masyarakat di luar masyarakatnya di tempat lain. Oleh karena itu kalau kita lihat roti yang dari Thailand bisa masuk ke Indonesia atau makanan-makanan dari Indonesia seperti Indomie itu ya, Indomie yang diproduksi secara massal oleh pabrik, kemudian juga sampai ke Taiwan, ke Hong Kong, kemudian juga kita bisa melihat di Arab sana, di Mekah dan Madinah, kita juga mudah dengan membeli gitu ya makanan-makanan yang berupa mie yang diproduksi Indonesia. Kemudian yang sekarang ini banyak sekali orang kebutuhan manusia semakin meningkat karena jumlah manusia, jumlah mulutnya meningkat. Kemudian banyak sekali orang-orang yang melakukan teknologi gitu ya, rekayasa teknologi bagaimana supaya bahan pangan ini cukup ya. Oleh karena itu taruhlah di zaman saya kecil itu padi umurnya adalah 6 bulan sehingga setahun itu hanya 2 kali panen ya, atau sekali panen kemudian musim kemarau dengan palawija. Sedangkan yang sekarang ya dengan teknologi yang luar biasa ini manusia bisa mengembangkan teknologi dengan padi yang umurnya hanya 3 bulan sehingga bisa panen 2 kali dan sekalinya itu adalah tanaman palawija. Untuk apa ini? Untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia yang manusia ini tidak pernah surut ya. Manusia ini terus menerus bertambah karena menurut beberapa ahli gitu ya, bahwa pertumbuhan manusia atau perkembangan manusia ini sebagai deret ukur, jadi melipat-lipat, sedangkan bahan pangan itu berkembang sebagai deret hitung, sehingga sebetulnya secara logika begitu bahwa ada orang yang kekurangan pangan. Namun demikian dengan teknologi kekurangan pangan itu tidak terjadi. Taruhlah saya melihat bagaimana dulu saya melihat bahwa ayam itu ya kalau bertelur 12 kemudian mengeram, dia tidak mau telur lagi sehingga orang kekurangan telur. Oleh karena itu kemudian manusia merekayasa bagaimana supaya telur itu ada terus-menerus, kemudian dikembangkanlah yang namanya ayam buras, ayam yang terus-menerus panjang hidupnya bertelur meskipun tidak ada lakinya. Hal ini adalah bentuk dari tadi itu budidaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah sekarang juga banyak sekali yang saya kadang-kadang juga ngeri gitu, bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia gitu ya, kemudian dikembangkan juga makanan yang artifisial. Jadi artifisial itu yang buatan, yang buatan itu bukan yang asli. Seperti misalnya saya kadang-kadang menggoda, coba manusia supaya terpenuhi kebutuhan pangannya, sekarang ada permen karet, dan bahkan ada juga nanti itu adalah beras karet. Dan bahkan kalau kita lihat beras plastik sudah ada di mana-mana, meskipun kalau dimakan kita tidak tahu bagaimana dampaknya terhadap perut atau
terhadap kesehatan. Artifisial yang semacam itu atau tiruan-tiruan makanan seperti itu dikembangkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Nah ini ya sebetulnya dipengaruhi oleh tadi itu budidaya manusia. Daya manusia itu luar biasa, pikiran-pikiran manusia itu luar biasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu sekarang kita lihat hampir semua ya kebutuhan hidup itu ya berdasarkan budidaya manusia, karena selain orang itu misalnya melakukan produksi-produksi, juga melakukan kegiatan-kegiatan lain yang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oleh karena itu inilah budaya ya, budaya selalu meningkat, selalu berkembang dan meningkat di dalam rangka untuk memenuhi, untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu ini yang disebut antropologi sosial. Mungkin ada nanti video lagi tentang antropologi sosial itu berdasarkan teori-teori yang dikembangkan oleh para antropolog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.